Semua, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya ya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Budaningsih. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelas 7 tentang menjadi pembaca efektif. Membaca. Seringkah kalian membaca? Tentu dong ya, kalian sering baca baik itu di buku ataupun di sosial media seperti Instagram ataupun WhatsApp. Ketika kalian membaca, kalian mampu menyimpulkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan membaca. Lalu, apakah itu membaca efektif? Membaca efektif adalah membaca dengan cepat untuk memahami suatu bacaan dengan baik, seperti buku fiksi dan non-fiksi. Pernahkah kalian dijelaskan tentang materi fiksi dan non-fiksi? Nah, langsung aja yuk kita simak materi kita selanjutnya tentang menjadi pembaca efektif. Ini adalah peta konsep dari menjadi pembaca efektif. Peta konsep itu adalah poin-poin yang akan dijelaskan. Poin pertama yaitu A. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. B. Merangkum buku. C. Menelaah unsur buku dan membuat komentar. D. Mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Langsung saja kita masuk ke poin A, yaitu membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Masih ingatkah kalian tentang materi fiksi dan non-fiksi? Nah, langsung aja saya akan jelaskan. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita-cerita yang bersifat tidak nyata atau hanya imajinasi. Berarti tidak ada di dunia nyata. Contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, dan cerita fabel. Nah, dari contoh tersebut sudah sangat mewakili bahwa buku fiksi itu hanya bersifat hayalan. Sampai di sini paham tentang buku fiksi? Selanjutnya saya akan jelaskan tentang unsur-unsur buku fiksi, yaitu ada 7. Yang pertama itu bagian cover buku, itu ada paling depan. Ada rincian subbab buku, biasanya kayak poin-poinnya yang A, B, C-nya. Lalu ada judul subbab buku, itu ada yang paling atas kalau kalian lihat di buku kalian. Lalu ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah orang yang terlibat, penokohan itu biasanya wataknya. Lalu ada tema cerita, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir ada penyajian alur cerita. Nah, itu tadi adalah tentang buku fiksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang buku non-fiksi. Dari kata non berarti itu kan tidak ya, dari bahasa Inggris. Jadi, buku non-fiksi itu adalah buku yang ditulis berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Biasanya di dalamnya memuat ilmu pengetahuan. Contohnya ada buku pelajaran, ada ensiklopedia. Pernahkah kalian mendengar ensiklopedia? Itu di dalam berisi memuat pengetahuan. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang ensiklopedia, kalian bisa datang ke perpus sekolah kalian, lalu kalian pinjam buku ensiklopedia. Selanjutnya ada majalah dan koran. Nah, dari keempat contoh tersebut sudah melihat perbedaannya kan ya dengan buku fiksi. Lalu ada unsur-unsur buku non-fiksi, ada 5, yaitu pertama bagian cover buku, 2 rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, dan cara penyajian isi buku. Nah, itu tadi perbedaan, yaitu membandingkan buku fiksi dan non-fiksi. Yang ingin saya tekankan adalah kalau buku fiksi itu bersifat tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi itu adalah berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang memuat ilmu pengetahuan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Poin B ada merangkum buku. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu merangkum. Merangkum adalah kegiatan mencatat pokok-pokok teks menjadi bentuk yang lebih ringkas atau pendek, sehingga menghasilkan rangkuman. Rangkuman ini tidak boleh mengubah ide pokok dari teks aslinya, tetap harus ada ide pokoknya.
Lalu bagaimana kita agar bisa merangkum? Lihat aja langkah-langkah merangkum ada 6. Yang pertama, kalian harus membaca informasi buku terlebih dahulu. Kedua, ketahuilah isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Ketiga, memiliki susunan subbab buku. Keempat, buatlah rangkuman bacaan. 5. Perhatikan format rangkuman. 6. Susunlah ide pokok menjadi satu kalimat. Poin C yaitu menelaah unsur buku dan membuat komentar. Komentar itu adalah mengomentari isi buku, berarti memberikan tanggapan yang berkaitan dengan isi buku, baik itu kelebihan ataupun kekurangan buku fiksi maupun non-fiksi itu sendiri. Lalu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi apa saja yang dapat kita komentari? Itu ada banyak. Kalau di sini saya hanya menjelaskan 5, yaitu kalian bisa mengomentari atau memberikan tanggapan mengenai cover buku. Apakah cover buku telah sesuai dengan isi bukunya? Lalu ada B, ilustrasi. Ilustrasi itu ada gambaran mengenai isi buku tersebut. Lalu C, tata letak. Sudahkah sesuai dengan daftar isinya? Lalu ada D, ukuran buku. Lalu ada E, identitas buku fiksi ataupun non-fiksi. Kalau identitas berarti judul bukunya, pengarang, penerjemah, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan kode ISBN yaitu kode International Standard Book Number. Nah, itu semua bisa kalian komentari, entah itu tanggapan yang bersifat baik kelebihan ataupun kekurangan dari buku tersebut, tetapi tidak memberikan tanggapan yang negatif atau menjelekkan dari karya orang yang membuat buku tersebut. Sampai di sini sudah cukup paham untuk memberikan sebuah komentar. Nah, kita lanjut. D yaitu menanggapi isi buku. Menanggapi isi buku sama saja seperti kita memberikan komentar yang bersifat membangun atau komentar yang bersifat positif sehingga tidak menyinggung perasaan dari si penulis. Ada 4 langkah dalam memberikan tanggapan. Yang pertama yaitu kita menggunakan kalimat yang efektif. Menggunakan kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami oleh penulis. Kedua, yaitu kita harus bisa memberikan alasan kita untuk mengomentari tersebut sehingga penulis dapat menerima hasil tanggapan kita. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Keempat, yaitu jangan memberikan tanggapan di luar isi buku. Kita dilarang memberikan tanggapan di luar buku tersebut. Cukup memberikan tanggapan tentang buku-buku atau isi yang ada di dalam buku tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika dalam rekaman ini banyak hal-hal yang tidak berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.